dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas nikmat malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita semua dan kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini memberikan banyak manfaat buat kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini saya menggantikan guru kami Ustadz Muhammad Shaleh Dirahim karena beliau lagi melakukan ibadah umroh bersama keluarga. Kita doakan mudah-mudahan ibadah umroh beliau Allah terima bersama keluarga. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu Ustadz Muhammad Shaleh Dirahim membahas tentang al-iman, bab tentang al-iman, yaitu pada bab percaya kepada hari kiamat. Di sini kami akan menyampaikan 10 tanda besar kiamat yang akan terjadi. Sementara Ustadz Muhammad kemarin menyampaikan tentang ciri-ciri datangnya kiamat, tetapi ciri-ciri kiamat yang masih kecil. Jamaah yang dirahmati Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat masa perhitungan amal, sementara manusia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah dan para sahabat sedang duduk bersama. Rasulullah sedang duduk bersama sama sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki tak dikenal. Lelaki ini memakai jubah putih berwajah tampan, tiba-tiba masuk ke tengah-tengah halakonya Rasulullah. Tiba-tiba lelaki asing ini duduk di depan Rasulullah. Kemudian lelaki asing ini duduk lalu menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah. Kemudian lelaki asing ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Para sahabat pada waktu itu kebingungan, sementara sahabat tidak ada yang mengenal lelaki ini. Tiba-tiba lelaki asing ini datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'thi. Iman itu, kata Rasulullah, kamu beriman kepada Allah, kemudian kalian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Kemudian lelaki asing ini bilang, sodaktah, Anda benar. Para sahabat kebingungan, dia bertanya namun membenarkan. Sebenarnya siapa lelaki asing ini? Para sahabat sedang bertanya-tanya pada waktu itu. Kemudian lelaki asing ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wal mafrudata wa tasumu ramadhani wal haji. Islam itu, kata Rasulullah, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, lalu engkau dirikan salat, lalu engkau tunaikan zakat, lalu engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji bagi siapa saja yang mampu. Sodaktah, kata lelaki asing ini. Kemudian lelaki asing ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarah. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat. Sodaktah, kata lelaki ini. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada para sahabat sebenarnya bahwa lelaki asing ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kemudian lelaki asing ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, matas sa'ah. Ya Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Rasulullah bilang, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu. Kemudian lelaki asing ini bilang lagi, akhbirni an amaratiha
kalau begitu sampaikan kepadaku tentang ciri-ciri datangnya kiamat. Ternyata lelaki asing ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, yang bertujuan mengajarkan kepada para sahabat apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan tentang ciri-ciri datangnya kiamat. Kata malaikat Jibril, kata lelaki asing ini, akhbirni an amaratiha, kalau begitu sampaikan kepadaku tentang ciri-ciri datangnya kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alatar ria'asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasulullah, ketika kiamat akan terjadi, kalian temukan dulu zaman yang mana pada zaman itu yang menjadi penguasa dahulunya adalah orang miskin, pengembala ternak tidak beralas kaki, telanjang dada. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka kiamat akan dekat lagi datangnya. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa Arab Saudi itu dulu namanya bukan itu. Arab Saudi dulu namanya itu adalah Jaziratul Arab, Jazirah Arab. Tapi hari ini namanya sudah diganti dengan Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Siapa Saud ini? Ternyata Saud ini dahulunya adalah orang miskin, pengembala ternak. Setiap hari Saud ini menggembalakan ternak-ternaknya ke kaki-kaki gunung. Dari saking miskinnya, Saud ini tidak beralas kaki dan telanjang dada. Singkatnya, pada waktu itu suasana politik dia manfaatkan oleh Saud ini. Dan Saud ini termasuk orang yang pertama kali menemukan tambang minyak bumi di negeri Jazirah Arab sejak saat itu. Maka sejak saat itulah nama Jazirah Arab diubah dengan Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Yatatawaluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kita lihat apa yang saat ini terjadi di Mekah, di Jeddah, di Riyadh, di Mekah, Madinah, luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit mulai hari ini sudah banyak bermunculan. Dan di tahun 2017 kemarin, dunia dikejutkan dengan bangunan tertinggi, yaitu di Dubai, dengan ketinggian hampir mencapai 1 km. Namun di tahun 2020 kemarin, Jeddah berhasil menyelesaikan tower tertingginya, yaitu bernama Tower King Tower, berada di ketinggian 1200 meter. Kalimat yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, hari ini sudah terjadi di Mekah jamaah, di Arab Saudi. Kalimat Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu hari ini sudah terjadi jamaah. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri datangnya kiamat, hari ini sudah terjadi semua jamaah. Ada 87 ciri-ciri kiamat, hari ini sudah hampir sepenuhnya sudah terjadi semua. Sudah banyak tanda-tanda kiamat ketika negeri Arab yang dulunya gersang tiba-tiba menjadi hijau. Ketika negeri Arab yang dulunya gersang tiba-tiba dituruni salju. Sudah banyak sekali ciri-ciri datangnya kiamat yang hari ini sudah terjadi semua. Ya, ketika waktu semakin cepat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari bagaikan sejam. Itu termasuk ciri-ciri datangnya kiamat. Dan yang paling mengerikan adalah ketika dosa dan maksiat sudah menjadi hal yang biasa. Na'udzubillah. Betapa banyak hari ini anak-anak muda yang mereka berpegangan bahkan yang bukan muhrim. Betapa banyak hari ini wanita-wanita yang mereka membuka jilbabnya. Tapi lihat, itu menjadi hal yang biasa di kalangan kita. Ada orang tidak pakai jilbab biasa-biasa saja. Padahal itu ancamannya luar biasa. Benar berarti kita berada di akhir zaman ketika dosa dan maksiat sudah menjadi hal yang biasa. Ketika melihat anak muda berpegangan, berpacaran, kita biasa saja, kita tidak merasa ingin merubah. Ini bukti bahwa kita berada di akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir zaman nanti akan ada 5 fase sejarah yang akan dihadapi oleh umat Islam. Fase pertama adalah fase nubuah. Di fase ini yang akan memimpin adalah Nabi Muhammad langsung, Nabi Muhammad SAW. Lamanya fase ini 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat, masuk ke fase yang kedua, yaitu fase khilafah Islamiyah. Di fase ini yang akan memimpin yaitu para sahabat menggunakan sistem khilafah dengan konsep kenabian.
Lamanya fase ini 30 tahun kata Rasulullah. Setelah itu masuk fase ke yang ketiga. Fase ini merupakan fase yang paling lama, yaitu mulkan jabarian. Fase ini berlangsung selama 1227 tahun. Fase di mana khilafah masih memimpin Islam di dunia menggunakan syariat Islam. Ya. Kekayaan dan keadilannya dilakukan oleh pemerintahan Arab. Sementara umat Islam pada hari itu tidak akan terjadi kiamat. Jadi 10 tanda besar kiamat itu nanti akan terjadi. Jadi yang digunakan di mulkan jabarian ini adalah sistem kerajaan. Sistem kerajaan yang mana di dalamnya terdapat 3 dinasti, yaitu dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Di fase ketiga ini berakhirlah Islam memimpin dunia. Di fase ketiga ini berakhirlah Islam memimpin dunia. Di fase pertama, kedua, dan ketiga Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi sejak tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 berakhirlah Islam memimpin dunia dan berakhirlah pula fase ketiga ini. Lalu masuk ke fase keempat, yaitu fase terberat, yang mana hari ini kita berada di fase keempat. Di fase keempat ini, di mana kepemimpinan yang ada di negeri-negeri Muslim itu semuanya adalah pemimpin yang diktator. Ya, ciri khasnya mereka tidak suka syariat Islam. Mereka akan menentang, memerangi prinsip-prinsip demi tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Di fase ketiga, di fase keempat ini, Islam akan dianaktirikan. Akan banyak ulama difitnah, dihina, dizolimi, disiksa, bahkan dibunuh. Di fase keempat ini banyak perampasan dan perampokan hak-hak kaum muslimin. Ini merupakan, pada masa ini merupakan fase terberat umat Islam. Kata Rasulullah, jumlah kalian itu banyak di fase keempat, tetapi bagaikan buih di lautan. Bagaimana buih? Buih banyak tapi ringan, tidak ada isinya. Seperti itulah kondisi umat Islam di akhir zaman. Gampang diadu domba, satu sama lain saling bertengkar. Sementara kata Rasulullah, orang yang beriman di akhir zaman itu bagaikan di tengah malam ada bintang-bintang kecil. Maka bintang-bintang itulah termasuk orang-orang beriman. Jadi gambaran orang beriman di akhir zaman itu bagaikan di tengah malam, di pekat malam ada bintang. Itulah gambaran orang beriman. Pada masa ini umat Islam mengalami fase terberat dan tergelap. Tapi kata Rasulullah, fase ini tidak akan lama. Setelah itu masuk ke fase yang kelima. Fase ini Islam kembali memimpin dunia. Disebutkan di dalam Al-Quran, di surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali memimpin dunia. Dan seluruhnya Islam akan memimpin dunia. Di fase pertama, kedua, dan ketiga Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase kelima nanti Islam akan memimpin seluruh dunia. Dan Islam akan kembali menggunakan sistem khilafah dengan konsep kenabian. Dan pusat khilafah nanti berawal dari Baitul Maqdis, Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah, 10 tanda besar kiamat ini akan terjadi di fase keempat dan kelima. Di fase keempat dan kelima ini akan terjadi 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sebelum pemerintahan Arab Saudi itu melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Saya bacakan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman qasfun wa qadhfun wa mashun." Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mata dzak ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Ketika pemerintahan Arab melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Idza dhaharatil ma'azif wal khainat wastahillatil khumur. Pertama, ketika mereka sudah berani mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, ketika mereka sudah menghalalkan musik. Dan yang ketiga, apabila mereka meminum minuman khamr secara terbuka dan terang-terangan. Ketika ketiga perangai hina ini sudah dilakukan, maka 10 tanda besar kiamat itu akan terjadi. Dan demi Allah kaum muslimin, ketiga perangai hina ini sudah dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi hari ini. Sedikit-sedikit konser raksasa, sedikit-sedikit konser raksasa, dan mereka mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita dari berbagai macam negara. Dari India, dari Rusia, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang.
Dan Arab Saudi hari ini sudah tos-tosan mereka meminum minuman khamr. Mereka sudah terang-terangan dan terbuka meminum minuman khamr. Dan perempuan hari ini di Arab Saudi sudah diperbolehkan membuka jilbabnya. Sudah boleh pacaran, sudah boleh memasuki hotel tanpa buku nikah, sudah tidak dirazia lagi. Dan yang paling mengerikan kemarin terjadi di Mekah, ditemukan pasangan LGBT menikah. Na'udzubillah. Sementara orang Islam di tengah-tengah itu mereka geram. Akhirnya melaporkan kedua lelaki ini kepada pihak berwajib, tapi apa? Tidak lama kemudian dilepas lagi. Ini bukti bahwa Arab Saudi membiarkan LGBT berkembang biak di Arab Saudi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Arab Saudi hari ini menjadi gila. Arab Saudi hari ini menjadi negara liberal. Ya, ketika ketiga perangai hina ini sudah dilakukan, maka 10 tanda besar kiamat akan segera terjadi. Yang jelas pemicunya di sini adalah pemerintahan Arab Saudi, karena di sanalah yang paling terakhir yang mempertahankan prinsip-prinsip dan norma-norma dari syariat Islam. Tapi hari ini resmi Arab Saudi menolak syariat Islam. Secara gagah dan berani Muhammad bin Salman berkata di depan media dan televisi, saya menolak hadis sahih dari Nabi Muhammad. Na'udzubillah, itu sudah akidah-akidah Mu'tazilah jemaah. Kalau sudah menolak hadis sahih, sekian banyak syariat Islam akhirnya ditolak. Dan siapapun ulama yang berani angkat suara pasti ditangkap. Dan hari ini ribuan ulama di Arab Saudi banyak yang dipenjara jemaah. Na'udzubillah. Dan perlu kita ketahui jemaah bahwa Arab Saudi ini akar sejarahnya adalah Yahudi pedagang dari Irak. Ya. Jadi ya Arab Saudi itu adalah Yahudi pedagang dari Irak. Itu diakui langsung oleh Raja Faisal. Ketika Raja Faisal berada di Washington Post, dan ini dimuat dari Washington Post, apa kata Raja Faisal? Jangan mengganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa hidup bertetangga. Kita memang seluruhnya adalah bangsa Yahudi. Ya, buktinya kami bisa hidup di komunitas Arab. Na'udzubillah. Ini bukti bahwa pemerintahan Arab Saudi hari ini adalah Yahudi. Wajar nanti ketika Imam Al-Mahdi muncul, mereka semua itu akan dihingkangkan semua. 10 tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, bagaikan 10 butir marjan. Harazatun manzumatun fisirk. 10 tanda besar kiamat ini bagaikan 10 butir marjan, yang mana terdapat simpul yang mengikutnya, yang mengikatnya. Ayyuqta usirqun yatsba'u ba'duha ba'dha. Maka ketika simpul ini dipotong, maka butir marjan yang pertama itu akan keluar. Maka butir marjan yang lain akan susul menyusul dengan sangat cepat. Sama 10 tanda besar kiamat, ketika yang pertama sudah keluar, maka yang lain ini akan susul menyusul dengan sangat cepat. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi. 10 tanda besar kiamat ini akan terjadi. Yang pertama adalah munculnya, terjadinya dukhon. Dukhon ini adalah asap tebal yang akan membungkusi seluruh lapisan bumi. Dukhon ini terjadi diakibatkan karena benturan meteor dari luar angkasa yang mengenai bumi. Akibat dari benturan meteor itu, seluruh teknologi yang akan di bumi ini akan menjadi musnah. Sudah tidak berfungsi lagi HP mahal kita. Sudah tidak berfungsi lagi motor dan kendaraan kita. Kata Rasulullah, kalian akan kembali ke zaman batu. Kalian akan berperang menggunakan pedang-pedang kalian. Kalian akan berperang menggunakan tombak-tombak kalian. Dan kalian akan menunggangi kuda-kuda kalian. Ini akibat dari benturan meteor itu, sehingga seluruh teknologi yang ada di bumi menjadi musnah. Setelah itu, asap dukhon ini adalah asap tebal yang membumbung ke langit. Dan bumi mengalami gelap segelap-gelapnya. Kata Rasulullah, saat dukhon terjadi, bumi mengalami kegelapan selama 40 hari 40 malam. Gelap-gelap gulita. Bahkan kata Rasulullah, engkau dekatkan telapak tanganmu ke wajah, lam yakat yaraha, kalian tidak akan nampak dari saking gelapnya pada waktu itu. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Jarir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa saat terjadinya dukhon itu, orang kafir satu bumi ini akan kesulitan untuk bernafas. Kulit-kulit mereka akan melepuh sepenuhnya. Keluar dari hidung dan mulut mereka itu asap. Mereka akan tersiksa dengan terjadinya dukhon ini. Sementara orang beriman yang amal solehnya lurus,
yang imannya benar, yang sebelumnya amal solehnya banyak. Kata Rasulullah, ketika dukhon ini terjadi, bagaikan terkena flu dan demam saja. Artinya tidak terlalu membahayakan bagi kaum muslimin. Sementara orang Islam yang mengaku dia punya iman, tapi dia jarang sholat, dia jarang mengaji, ketika dukhon terjadi, maka mereka sama sependeritaan dengan orang-orang kafir. Kulit-kulit mereka akan melepuh dengan terjadinya dukhon ini. Keluar dari hidung dan mulut mereka itu asap, bahkan keluar dari lubang dubur mereka juga asap. Mereka akan tersiksa dengan kejadian ini. Na'udzubillah. Dan paru-paru mereka hangus terbakar, tapi Allah tidak izinkan mati. Mereka tersiksa dengan adanya asap tebal ini. Kemudian setelah 40 hari, 40 malam, barulah terbit matahari. Dan sejak itulah bumi mengalami perubahan ekstrim. Jadi tanda besar kiamat yang pertama tadi terjadinya dukhon. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal laknatullah alaih. Sebelum Dajjal keluar, bumi mengalami 3 tahun kekeringan. Tahun pertama, Allah tahan air dari langit sepertiga. Tahun kedua, Allah tahan 2/3 air dari langit. Di tahun ketiga, Allah tahan sepenuhnya air dari langit. Maka bumi menjadi kering kerontang, perubahan ekstrim terjadi. Banyak ternak-ternak yang mati, tanaman-tanaman banyak yang mati. Mereka krisis bahan pangan. Bahkan kata Rasulullah, di 3 tahun penceklik itu, ada tetangga yang datang ke rumahnya, dia akan saling membunuh demi mendapatkan sesuap nasi. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian apa makanan orang beriman pada saat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, makanan orang beriman di 3 tahun paceklik ini adalah zikir. Makanannya adalah zikir. Orang beriman yang benar-benar amal solehnya banyak, yang mereka sering berpegang teguh kepada agama, ketika di 3 tahun paceklik ini, mereka mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan izin Allah, perut-perut mereka akan kenyang. Sementara orang Islam yang ngaku Islam tapi dia jarang sholat, dia jarang ngaji, dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah, ketika 3 tahun paceklik ini dia mencoba mengikuti orang beriman dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, tapi perut mereka tetap merasakan lapar. Kenapa? Karena amal solehnya belum cukup. Zikir ini akan berefek ketika kita sebelumnya memperbanyak zikir kepada Allah. Amal solehnya banyak, maka insya Allah amal-amal soleh kita hari ini akan menjadi penyelamat nanti di akhir zaman. Ketika 3 tahun ini selesai, barulah Dajjal keluar. Dajjal keluar, kata Nabi, keluar dari kota yang bernama Isfahan. Ternyata Isfahan ini adalah negara Iran. Dan Dajjal keluar nanti akan dibarengi dengan 70.000 lelaki Yahudi mengenakan jubah khas mereka, dan mereka memegang senjata-senjata besi dari besi-besi terbaik dunia. Disebutkan di majalah Ausatil Ausyad, ini majalah yang paling bergengsi di Timur Tengah, disebutkan, itu ada fotonya juga, bahwa negeri Iran hari ini hampir 90% penduduknya Yahudi. Sementara Islam di sana, Islam Sunni di sana, mereka dihina, mereka disiksa, mereka ditindas, bahkan dibunuh, dan bahkan masjid-masjid mereka banyak yang dihancurkan oleh kaum Yahudi ini. Dan di majalah itu juga disebutkan bahwa hari ini ada 70.000 lelaki menggunakan jubah khas mereka, dan mereka memegang senjata-senjata besi dari besi-besi terbaik dunia. Apa kata pimpinannya? Pimpinannya mengatakan, kami sedang menunggu sang kapten yang maha agung, yaitu Dajjal. Karena tak lama lagi kami akan menaklukkan dunia. Na'udzubillah. Dajjal ini akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Di tengah-tengah paceklik, di tengah-tengah krisis makanan, Dajjal nanti akan membawa jutaan makanan. Dajjal akan mengaku bahwa dirinya Tuhan. Dajjal ini nanti bisa menurunkan hujan. Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati. Dajjal ini bisa menghidupkan segala-galanya. Tapi itu, kata Rasulullah, itu hanyalah tipuan sihir saja. Sementara orang beriman yang imannya nggak kuat, yang amal solehnya sedikit, maka dia akan tertipu oleh sihirnya Dajjal. Sementara orang beriman, kata Rasulullah, jangan kalian berkeinginan bertemu Dajjal. Bahkan imannya yang kuat sekalipun, ketika bertemu Dajjal, mereka akan sujud. Bahkan kata Rasulullah, di umatku nanti di akhir zaman, ketika Dajjal keluar, 2/3 umatku nanti akan murtad. Dari saking dahsyatnya fitnahnya Dajjal ini.
Dajjal ini akan mengelilingi seluruh permukaan dunia, seluruh permukaan bumi. Lamanya kata Rasulullah 40 hari 40 malam. Tapi satu hari pertama kamu hitung 1 tahun. Hari kedua kamu hitung 1 bulan. Hari ketiga kamu hitung 1 minggu. Dan hari keempat kamu hitung seperti hari-hari biasanya. Jadi kalau di total Dajjal lamanya mengelilingi seluruh permukaan bumi 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Hanya 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Di sana sudah dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah. Terakhir Dajjal nanti akan berada di masjid di Damaskus, yang mana di dalam masjid itu terdapat orang-orang beriman bersama Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi dan orang-orang beriman ini hendak melaksanakan sholat subuh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tiba-tiba seluruh mata tertuju ke langit. Tiba-tiba ada 2 cahaya turun di tengah-tengahnya Nabi Isa. Masya Allah. Nabi Isa turun didampingi oleh 2 malaikat. Sementara rambut Nabi Isa itu sebahu dan nampak rambutnya itu basah, jadi menetes luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah. Dan pada saat itu orang-orang beriman sangat bahagia dengan turunnya Nabi Isa, karena hanya Nabi Isa saja yang bisa membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa turun, kemudian Al-Mahdi meminta Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. La lita'umma anta, khusus zaman ini engkau yang menjadi imam. Akhirnya Al-Mahdi yang menjadi imam. Setelah sholat subuh selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pintu gerbang masjid berhasil didobrak oleh Dajjal. Maka seketika itu langsung Nabi Isa keluar berhadapan dengan Dajjal. Masya Allah, kedua tokoh ini saling berhadapan, Dajjal dan Nabi Isa. Tetapi Dajjal ketika melihat Nabi Isa, Dajjal ini melolong kesakitan. Kata Rasulullah, ketika Dajjal ini melihat Nabi Isa, badannya Dajjal itu bagaikan garam yang dipanaskan. Karena Dajjal tidak kuat bertatapan dengan Nabi Isa, Dajjal ini lari, Dajjal ini kabur. Dan terakhir Dajjal itu lari di pintu Lut Palestina. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa sudah berada di situ, maka dihunjamkanlah tombak Nabi Isa ke leher Dajjal, maka matilah Dajjal di tempat. Kemudian Nabi Isa kembali lagi dengan izin Allah, kemudian mengabarkan kepada orang-orang beriman bersama Al-Mahdi, Alhamdulillah, Dajjal sudah mati, ini darahnya. Maka berbahagialah pada saat itu orang-orang beriman. Sementara pengikut Dajjal ini masih ada. Pengikut Dajjal ini ketakutan karena sang kapten tertinggi itu Dajjal sudah mati. Sementara Al-Mahdi dan Nabi Isa meminta orang-orang beriman untuk menyerang para pengikut-pengikut Dajjal itu. Mereka takut, mereka lari. Bangsa Yahudi ini, pengikut-pengikut Dajjal ini lari. Mereka sembunyi di balik batu, di balik gua, di balik tembok, di balik pohon. Dan dengan izin Allah, alam nanti akan berpihak kepada orang-orang beriman. Jadi ketika ada Yahudi sembunyi di balik batu, maka batu ini akan berbicara dengan izin Allah. Ya Muslim, hada Yahudiyun warai ta'ala faktuluhu. Ya Muslim, sini ada Yahudi di balik saya, sini bunuh. Di balik tembok, di balik batu, di balik pohon. Illa warqat, kecuali pohon warqat, yang mana ketika si Yahudi sembunyi di balik pohon ini, pohon diam saja. Inilah pohon neraka, kata Rasulullah. Di awal tahun 2010 kemarin, Yahudi sudah menanam pohon warqat seluas ribuan hektar. Mereka yakin, Yahudi yakin bahwa ini nanti pohon penyelamat di akhir zaman. Tapi orang Islam banyak yang tahu bahwa di pohon warqat itu banyak yang sembunyi para Yahudi. Akhirnya habislah seluruh dunia kaum Yahudi. Setelah itu selesai, masuk tanda besar kiamat yang ketiga. Tadi yang pertama, terjadinya dukhon. Kemudian tanda besar kiamat yang kedua, keluarnya Dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Baru tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan. Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya sangat teramat banyak. Bahkan kata Rasulullah, seluruh Timur Tengah ini akan ditutupi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang tidak punya berperi kemanusiaan. Mereka menjadi perusak di bumi. Ketika mereka melihat manusia, langsung dibunuh secara brutal. Dan jumlah mereka teramat sangat banyak.
Bahkan Allah menyuruh Nabi Isa bersama orang-orang beriman untuk sembunyi di Gunung Tursina. Karena Nabi Isa Al-Mahdi bersama orang-orang beriman tidak mampu melawan Dajjal. Kemudian Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, tolonglah bantu kami ya Allah. Ya'jud dan Ma'jud sangatlah teramat banyak. Kami tidak mampu melawan ya Allah. Tolong berikanlah kami solusi ya Allah." Seketika itu Allah menjawab doa Nabi Isa. Maka Ya'jud dan Ma'jud ini Allah matikan secara serentak berupa virus dan bakteri. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ini akan mati secara serentak dikarenakan Allah kirimkan virus berupa bakteri. Tiba-tiba orang-orang beriman, Nabi Isa dan Al-Mahdi terdiam. Karena tiba-tiba suasana ini menjadi sunyi. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba sunyi? Akhirnya Nabi Isa meminta untuk orang beriman untuk mengecek ke bawah. Ada apa? Kok tiba-tiba sepi seperti ini? Akhirnya setelah dicek oleh orang-orang beriman, ternyata seluas mata memandang bangkainya Ya'jud dan Ma'jud. Seluas mata memandang bangkainya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Allah berdoa apa? Nabi Isa berdoa lagi, "Ya Allah, hari ini bumi menjadi busuk ya Allah karena dipenuhi oleh bangkainya Ya'jud dan Ma'jud. Tolong ya Allah, berikanlah kami solusi." Maka seketika itu langit menjadi gelap gulita. Langit menjadi gelap gulita. Ternyata ada ribuan bahkan jutaan burung-burung raksasa yang mana kata Rasulullah besarnya leher burung ini bagaikan leher onta. Setiap burung ini menuki ke bumi mengambil bangkainya Ya'jud dan Ma'jud. Entah dibawa kemana, wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang menjelaskan. Sebagaimana Allah menyembunyikan Ya'jud dan Ma'jud, maka bangkainya juga Allah sembunyikan dan tidak ada riwayat entah dibawa kemana, wallahu a'lam. Setelah itu Allah turunkan hujan berhari-hari, maka kemudian bumi sudah menjadi besi dan kinclong kembali. Lalu setelah itu bumi mengalami masa-masa aman. Bumi sudah tidak ada pertikaian, bumi menjadi damai, tentram, tidak ada lagi perkelahian. Di masa-masa aman ini seluruh orang itu menjadi makmur. Bahkan kata Rasulullah ada tetangga yang menolak sedekah tetangganya sendiri. Jadi nanti di masa-masa aman ini ada tetangga yang membawa segenggam emas. Kemudian dia ketok tetangganya, "Ini saya mau sedekah emas segenggam." Kemudian kata tetangganya apa? "Buat apa saya emas itu di belakang berkarung-karung, nggak tahu saya apakan." Naudzubillah, dari saking makmurnya manusia pada saat itu. Masa-masa aman, tentram, damai. Domba-domba bermain-main dengan serigala, bayi-bayi bermain dengan ular, sudah aman, tentram, damai. Bahkan kata Rasulullah, ketika ada perempuan melakukan safar dari Mekah ke Madinah, tidak ada gangguan sama sekali. Dari saking amannya pada waktu itu. Dan di masa-masa aman ini Nabi Isa meninggal. Dan akan digantikan oleh Al-Qahtani yang akan membersamai Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Setelah itu masuk tanda besar kiamat yang kelima, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi matahari itu di dalam sabda Nabi, matahari ini hilang, menghindar dari bumi. Kemana? Ternyata matahari ini dipanggil oleh Allah dan dia bersujud di bawah arsy-Nya Allah, dan bumi mengalami kegelapan selama 3 hari 3 malam. Sementara orang beriman pada waktu itu hendak melaksanakan sholat tahajud dengan tahajud yang lama sekali. Kemudian sholat subuh dengan sholat bacaan yang lama. Kemudian zikir yang lama, doa yang lama. Kemudian orang-orang beriman ini ke jalan-jalan. Kemana matahari ini? Kemana matahari? Ada apa bumi ini? Ada apa bumi? Kemudian orang beriman satu tadi bilang, mungkin adzannya terlalu cepat, coba adzan lagi. Akhirnya adzan lagi, melakukan sholat subuh lagi yang panjang, melakukan zikir yang panjang, melakukan doa yang panjang. Kemudian orang beriman ini ke jalan-jalan lagi, melihat kemana matahari? Kemana matahari ini? Kemudian orang beriman lagi bilang, oh mungkin tadi sholatnya terlalu cepat, coba ulangi lagi. Sampai 3 kali jamaah. Barulah ketika itu matahari terbit dari sebelah barat. Dan saat itulah ibadah terakhir umat Islam, kata Rasulullah. Itulah ibadah terakhir umat Islam. Ketika ada orang yang ingin berbondong-bondong masuk Islam, mau bertobat, sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Dan pada saat itu syariat seluruhnya Allah angkat. Orang-orang yang hafal Quran 30 juz, mereka akan tidak bisa membaca Al-Fatihah. Orang-orang yang hafal 30 juz, mereka tidak akan bisa membaca Qul Huwallahu Ahad. Seluruh syariat pada waktu itu diangkat. Ketika engkau hendak membaca Al-Quran, maka Quran itu bagaikan lembaran-lembaran putih saja.
Kemana? Allah angkat seluruhnya syarat. Sudah tidak ada lagi sholat, sudah tidak ada lagi amal ibadah. Setelah itu barulah masuk tanda besar kiamat yang ke-6. Munculnya binatang dabbatul ardi. Binatang ini membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Jadi binatang ini diusapkanlah cincin Nabi Sulaiman ini kepada orang-orang beriman, maka menjadi bersihlah, menjadi bercahayalah wajahnya orang-orang beriman ini. Sementara tongkat Nabi Musa dipukulkanlah kepada kepala orang-orang kafir, maka menjadi legamlah wajah-wajah mereka. Jadi binatang ini datang seolah-olah memberi tanda bahwa oh ini orang beriman dan ini orang-orang kafir. Lalu muncul tanda besar kiamat yang ke-7, barulah umat Islam nanti akan dimatikan oleh Allah secara serentak. Ada angin lembut dari arah timur yang mana ketika ada orang Islam di situ, angin ini akan menjemputnya. Angin ini sangatlah lembut dan beraroma kasturi. Bagi siapa saja umat Islam yang memiliki iman walaupun sebiji zarrah, maka angin ini akan menjemputnya. Dan di tanda besar kiamat yang ke-7 ini umat Islam sudah bersih, sudah tidak ada lagi umat Islam. Baru nanti di tanda besar kiamat 8 dan 9, 10 tersisa sudah orang-orang kafir, orang-orang yang masih hatinya keras, tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka nanti akan menyaksikan kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-8 yaitu penenggelaman bumi dari arah timur. Tanda besar kiamat yang ke-9 penenggelaman bumi dari arah barat. Dan tanda besar kiamat yang ke-10 munculnya api raksasa dari arah Yaman. Jadi bumi nanti tinggal kecil, tinggal bongkahan Jazirah Arab dengan Yaman. Nanti dunia tinggal segitu, diakibatkan karena penenggelaman bumi tadi. Dan muncul api raksasa dari arah timur, dan itulah nanti kehancuran alam semesta terjadi. Itulah 10 tanda besar kiamat. Dan 10 tanda besar kiamat ini jamaah, 10 tanda besar kiamat ini kalau Bapak baca ya di hadis-hadis yang lain, mungkin Bapak dan jamaah ini mungkin kebingungan. Karena yang saya jelaskan tanda besar kiamat yang pertama, ternyata di hadis yang lain tanda besar kiamat yang nomor 5. Yang saya jelaskan tanda besar kiamat yang kelima, ternyata di hadis yang lain tanda besar kiamat yang nomor 1. Jadi guru kami sudah belajar selama 2003 lalu, sudah mendalami hadis-hadis ini, sudah mendalami hadis-hadis dan mengumpulkan hadis-hadis akhir zaman ini, lalu mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain, dengan kitab-kitab yang lain. Dan juga bermulazamah guru kami dengan masyayikh yang ada di Timur Tengah bersama ahli hadis, dan mereka bersepakat mengumpulkan tentang urutan-urutan tanda besar kiamat. Jadi yang direferensikan oleh kami, dan kami menggunakan kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Kitab ini ditulis oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Jadi kitab ini merupakan salah satu kitab ilmiah terlengkap membahas masalah akhir zaman. Dan ini juga bisa menjadi pegangan dan rujukan buat kita semua bagi siapa saja yang membahas tentang akhir zaman. Ini saya ringkas saja ya. Kalau memang kita serius membahas ini, tanda besar kiamat yang pertama itu 1 jam, tanda besar kiamat yang kedua itu 2 jam, akan panjang. Jadi saya ringkas menjadi sesingkat-singkatnya supaya kita mudah untuk dimengerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat kita semua, agar kita menjadi hamba-hamba yang beriman di akhir zaman ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada hamba-hambanya yang beruntung di akhir zaman. Jangan sampai penyesalan kita ketika kita sudah terbaring kaku di liang lahat, itu sudah tidak ada gunanya jamaah. Mumpung masih hari ini, marilah kita memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah, agar supaya Allah golongkan kita kepada hambanya orang-orang yang beruntung di akhir zaman. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.